Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor minyak yang terpantau dan beberapa hari ini mulai terkoreksi kembali. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya, kalau masih menarik untuk kita coba hold, juga coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikut ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita lihat dulu pergerakan terakhir harga minyak dunia saat ini di sekitar angka 86. Jadi sebelumnya atau 1 minggu terakhir ini, harga minyak sempat berada di atas angka 100. Tapi dalam 2 hari terakhir ini mulai terkoreksi walaupun saat ini mencoba untuk naik 4% dan 3%. Tapi secara pergerakan saat ini harga minyak sudah turun dari angka tertingginya. Nah sekarang kita lihat untuk saham-saham di sektor minyak. Medco kemarin sempat bertahan dari rebound dari garis EMA 50 dan 1600, mencoba naik di atas 1700 ternyata gagal. Hari ini kembali terkoreksi turun 3% lebih ke 1665. Tapi untuk terancam lunas Medco masih oke. Dan apabila kita mungkin sudah punya di harga bawah di 1500 ke bawah, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stopnya. Selama Medco tidak turun ke garis EMA 50, ini masih bisa coba di hold, dan cara pergerakan masih akan sideways. Sehingga saya lihat masih ada potensi kembali naik mengatas 1680 sampai 1700. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan untuk Medco, asing hari ini masih masuk. Kemarin asing juga masuk dengan jumlah lumayan besar. Penurunan 3% lebih ini jika kita perhatikan ini juga sebenarnya ada sedikit akumulasi. Sehingga untuk Medco saya lihat masih ada potensi untuk kembali terkoreksi mendekati atau mengetes garis EMA 50. Ini bisa kita coba pantau jika teman-teman Medco masih bisa bertahan, masih menarik untuk coba tunggu di sekitar 1600 untuk swing dan target terdekat di 1680 sampai 1700. Atau hold satu selama Medco tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target berjauh di 1800. Karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali Medco sempat mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan dan melanjutkan uptrend-nya. Sekarang kita lihat Akra. Akra jika kita perhatikan saat ini mencoba kembali menembus garis EMA 150 di sekitar harga 1255. Cara pergerakan memang Akra tidak seoke teman-temannya. Sebelumnya memang sempat naik tinggi tapi belum sempat menyentuh 1400. Akra kembali terkoreksi dan 1 minggu terakhir ini masih berada di sekitar garis EMA 150. Lalu bisa kita lihat minggu lalu sempat menyentuh 1220. Dan di bawah sebenarnya juga masih ada support 1200. Dan di bawah juga sebenarnya masih ada support 1200. Jadi untuk Akra, Musa harus hati-hati apabila ternyata terkonfirmasi break garis EMA 150. Atau teman-teman bisa hold satu selama Akra tidak turun bawah 1200. Tapi secara teknikal, Musa harus hati-hati apabila Akra terkonfirmasi break garis EMA 50 150. Dan untuk Akra, jika kita perhatikan di sini, asing masih terus keluar. Jadi beda dengan Medco, asing masih masuk. Penurunan hari ini terpantau ini masih ada sedikit akumulasi, tapi asing masih terus keluar. Sehingga untuk Akra apabila mau entry, misalnya ini lumayan beresiko, lebih oke tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 apabila Akra masih bisa bertahan dari bawah baru coba ikut entry. Atau coba fokus ke saham sektor minyak lainnya secara teknikal bisa lebih oke daripada saham Akra. Tapi apabila mau entry saat ini, coba tunggu di sekitar zona 1200 sampai 1220 untuk target entry-nya. Target swing yang terdekat itu 1300 sampai maksimal 1350. Sekarang kita lihat Elsa. Elsa juga saat ini mulai terkoreksi, tapi secara teknikal juga sebenarnya masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 50 dan sekarang berada di sekitar support 750. Tapi secara teknikal ada potensi mulai patah tren untuk saham Elsa. Kan sebelumnya memang Elsa naik sangat tinggi. Setelah menyentuh harga 1000, Elsa gagal break, saat ini mencoba untuk bertahan di support 750. Sedangkan untuk support EMA 50 bisa kita lihat di harga 715 dan di bawah juga sebenarnya masih ada support 700. Jadi untuk Elsa, jika kita perhatikan di broker summary, asing juga masih terus keluar, penurunan persen lebih ini juga terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga apabila mau coba entry, misalnya lebih oke coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 700. Jadi wait and see di sekitar target harga ini apabila Elsa masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry, dan jadikan 800 untuk target swing jangka pendeknya. Jadi pertimbangan hanya technical rebound, apabila memang Elsa masih gagal break 800. Atau hold satu selama Elsa tidak turun bawah 700 dengan target berjauh di 850. Tapi dengan kondisi sekarang ini lebih oke Musa pertimbangkan hanya trading jangka pendek. Nah sekarang kita lihat ENRG yang kemarin baru coba dibahas, hari ini juga kembali terkoreksi. Bisa kita perhatikan, mencoba naik di atas 1700, ENRG masih gagal. Hari ini kembali turun 7% lebih ke 1550. Jadi kembali mendekati garis EMA 50 di 1540. Dan bawah juga masih support 1500. Jadi untuk energi juga ada potensi untuk mulai patah tren untuk tren jangka pendeknya. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk energi, asing hari ini malah masuk.
Dan pada penurunan 7% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi. Jadi untuk ERG apabila mau coba pantau di entry, misalnya masih bisa coba dipantau tapi lebih oke, coba tunggu di sekitar 1.500 sampai 1.520 untuk target entry-nya. Target swing terdekat di 1.700 sampai 1.800. Atau hold satu selama ENRG tidak turun di bawah 1.500 dengan target lebih jauh di harga 2.000. Tapi ingat sebagian saya entry apabila ENRG masih lanjut turun di bawah 1.500. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.